Shalom. Selamat Pentakosta yang kedua bagi Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah Pentakosta yang kedua ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormatilah namanya segenap mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidup seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kalit langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang Maha Kasih, tidak terukur betapa besar dan dalamnya kasih dan anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan lemah ini. Tanpa jemu-jemunya Engkau menyediakan air kehidupan untuk memuaskan dahaga kami. Tanpa bosan-bosannya Engkau menerima dan mengampuni kami. Engkaulah yang menyembuhkan luka-luka dalam hidup kami dan menyegarkan jiwa kami oleh kelembutan kasih-Mu. Anugerahkanlah Roh-Mu yang menuntun hidup kami, supaya tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, sampai akhir kami Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan lewat nyanyian Ibu Perari Kamis.
Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita malam ini, yaitu ibadah Pentakosta kedua yang dengan tema dipenuhi Roh Allah untuk memimpin, yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dapat
yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita baca bersama. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari yang kita lalui, tentu kita banyak dosa terhadap sesama kita, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang sujud ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami
Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita dengar pujian dari kumpulan Kor Narwastu. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Ama. Kita nyanyikan pujian syukur kita bernyanyi.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Untuk mempersiapkan hati kita akan sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah Pentakosta yang kedua, adalah yang terambil dari Bilangan 27 ayat 18 sampai 23. Tapi saya bacakan mulai ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Jin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Jin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat
atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaan-Mu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam besar, supaya Eleazar menyanyikan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konteks ini peralihan estafet kepemimpinan di antara Musa kepada Joshua sebelum memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Musa tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian sebagaimana yang sudah kita dengar, karena pemberontakan umat itu, umat Israel beserta Harun dan Musa sendiri, karena menyangkut ketidakpercayaan peristiwa di Meriba, di mana Tuhan berfirman berkata kepada Musa supaya Musa berbicara tentang batu supaya keluar air. Tapi karena saking kesalnya dan saking lelahnya, Musa memimpin bangsa itu yang selalu bersungut-sungut, yang selalu menggerutu. Akhirnya Musa memukul batu itu. Dan konteks ini juga berbicara kepada kita. Akibat pelanggaran daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel, sehingga perjalanan mereka menempuh jarak waktu selama 40 tahun. Yang walaupun seyogianya perjalanan itu tidak hanya menempuh waktu 40 tahun, tapi setiap perjalanan mereka dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel, dan dikala mereka berdosa, lalu mereka melakukan persembahan, sehingga total persembahan selama perjalanan umat Israel sampai memasuki tanah perjanjian ada 31 jenis persembahan. Jadi kalau di gereja kita hanya satu kali persembahan, dan kalau ditambah pasti banyak orang menggerutu. Karena apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena kadang kita larut terhadap situasi tertentu, lalu kita kemas alasan-alasan yang klasik, mulai najulu nungasongoni GKP pamen. Pada aturan GKP
tidak cukup sekali. Tapi masa-masa dulu menjadi patokan yang kita buat untuk membentengi diri kita. Tapi pola Alkitab sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninjau tentang bentuk-bentuk persembahan. Malah dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berbicara, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Yang segiannya kitalah menjadi persembahan. Tapi melalui kehidupan kita, cara kita, langkah kita, kata-kata kita, sekaligus menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita bilangan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dilatar belakangi perjalanan dari Sinai sampai ke Kades, lalu dihitung firman Tuhan, hitunglah berapa orang laki-laki dari setiap suku yang siap berperang. Karena penaklukan kota tertentu, termasuk tanah Kanaan, itu melalui peperangan. Lalu ada sensus dari setiap suku-suku, berapa orang yang berumur 20 tahun ke atas, supaya itu dicatat, karena perjalanan sebentar lagi akan diteruskan. Dan ini peristiwa yang kita tahu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, umat Israel telah menerima perintah hukum Tuhan yang 10 itu. Karena satu bangsa mestinya ada hukum yang mengatur mereka. Dan hukum itulah patrol, dan hukum itulah kerangka berpikir, landasan berpijak untuk melakukan sesuatu supaya mereka tertata, teratur, dan tersusun rapi. Tidak semaunya umat Israel, tapi ada hukum yang harus diberlakukan. Dan perlu keteraturan. Saya selalu mengatakan itu, orang yang teratur mestinya ada peraturan. Dan orang mempunyai disiplin mestinya ada pendisiplinan. Karena setiap satu bangsa yang merdeka ada hukum, ada tanah, dan itu harus dimiliki, dan tanah itu merupakan identitas. Tapi pertama-tama mereka menerima hukum di Bukit Sinai, dan perjalanan akan diteruskan sampai ke Kades. Musa adalah pemimpin terbesar dalam sejarah perjalanan umat Israel. Kenapa pemimpin terbesar? Coba Bapak Ibu bayangkan, umat Israel diperbudak selama 350 tahun. Ada jumlah komunitas yang keluar dari tanah Mesir memasuki tanah perjanjian 2 juta orang, 600.000 orang yang dewasa, dan selebihnya remaja dan anak-anak yang tidak pernah dikelola, ditata sedemikian rupa. Tapi umat yang begitu besar, sejumlah 2 juta orang, itulah yang dipimpin oleh Musa sendiri. Kita bisa membayangkan bagaimana lelahnya, capeknya Musa memimpin bangsa itu, karena tidak mengerti, tidak tahu tentang aturan, dan tidak tertata, dan tidak tersusun rapi, tapi harus keluar dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Karena tanah itu telah dijanjikan kepada Abraham. Dan Tuhan berkata, aku telah mendengar jeritan daripada umatku, bawalah bangsaku. Pemimpin terbesar yang paling banyak melakukan peraturan hukum di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi terjadi pergantian kepemimpinan. Dan Tuhan berkata, perjalananmu hanya sampai di sini. Engkau bisa memandang tanah Kanaan, tanah perjanjian.
tapi hanya sebatas memandang. Ruang masih tersedia, tapi waktu sudah tertutup. Perjalanan daripada Musa, sebagaimana dalam ayat 12, hanya sampai di gunung Abarim, karena engkau akan dikuburkan sebagaimana leluhurmu, kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu Musa tidak bersungut-sungut dalam perjalanan itu. Dan dia tidak merasa keberatan. Dan dia tidak menggerutu. Dan dia tidak kesal. Tapi bangsa itu perlu diselamatkan. Perlu ada kepemimpinan yang memimpin bangsa Israel. Walaupun pemimpin yang paling utama selama perjalanan umat Israel 40 tahun adalah Allah sendiri. Tapi kita tahu juga pada waktu perjalanan selama 40 tahun Allah yang sulit dimengerti. Kadang Allah bisa dihampiri, tapi terlalu sering tidak bisa dihampiri. Satu ketika Allah yang bisa diatur, tapi satu ketika Allah tidak bisa diatur. Karena Allah yang berubah wujud, berubah bentuk. Pada waktu malam menjadi tiang api, dan tiang api bergerak, umat Israel harus melanjutkan perjalanan. Dan tiang api berhenti, maka umat Israel juga harus berhenti. Dan tiang awan pada siang hari, dan tiang awan yang bisa bergerak kemana-mana, dan tiang awan itu bergerak, umat Israel juga harus berangkat. Dan tiang awan bisa berhenti, dan umat Israel harus berhenti. Allah yang berubah wujud, pengertian dan pemahaman mereka. Lalu Musa berkata, supaya bangsa itu tetap melanjutkan perjalanan, terjadi pergantian kepemimpinan di antara Musa dan Yosua. Dan Musa berkata, supaya bangsa itu dipimpin salah seorang, dan itu kata-katanya kepada Tuhan. Bagaimana cinta kasih daripada Musa, walaupun perhentian sebentar lagi akan terjadi, tapi umat Israel perlu dipimpin. Lalu Tuhan berkata, supaya Musa memilih di antara yang layak dan yang patut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari studi kelayakan dan studi kepatutan, ada wewenang diberikan Tuhan kepada Musa, siapa yang layak dan siapa yang patut memimpin bangsa Israel. Lalu Musa menawarkan Yosua. Di antara kalangan garis tua, hanya 2 orang yang tua, yang berumur 20 tahun ke atas, yang diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Yosua sudah teruji, orang yang taat, orang yang setia, dan mau diperintah oleh Musa. Sebagaimana kita tahu pengintaian kota Jericho yang begitu kokoh, ada 12 orang mengintai kota Jericho, yang 10 lagi memberikan laporan yang negatif, tapi Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang positif. Yang 10 lagi menakut-nakuti Musa dan bangsa Israel karena penduduknya seperti raksasa, temboknya yang luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang positif. Lalu itulah menggantikan Musa melanjutkan perjalanan umat Israel yang memasuki tanah perjanjian. Lalu adalah upacara pelantikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekali lagi Yosua dari kalangan orang tua. Walaupun orang tua dipakai Tuhan, tapi orang muda juga dipakai oleh Tuhan. Bagaimana garis kepemimpinan estafet daripada satu pemimpin tertentu kepada pemimpin yang lain.
Coba kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, sewaktu Elia yang sudah tua, ada 2 perintah diberikan Tuhan kepada Elia. Yang pertama-tama mencari ganti raja Syria. Baru yang berikut menggantikan dia. Tapi yang kita tahu Elia bukan urusan yang pertama yang dia lakukan, tapi dia persiapkan untuk menggantikan dia. Sekalipun perintah Tuhan pertama-tama menggantikan raja Syria. Tapi yang utama, urutan nomor 2, mencari pengganti dia, itulah Elisa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dari kalangan orang muda Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu Paulus juga siap digantikan oleh Timotius yang begitu muda. Tapi pesan daripada Paulus kepada Timotius, yang walaupun umurnya kalangan muda, dan dia berkata kepada Timotius, dalam segala hal, apapun yang terjadi, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, dan jadilah menjadi teladan. Kalau banyak orang menggerutu, jadilah teladan. Dan kalau banyak orang mengkritik, berikan contoh keteladanan. Itulah modal kesuksesan daripada Timotius yang masih muda. Yesus mempersiapkan 12 murid untuk menggantikan dia, sehingga berita Injil keselamatan sampai ke ujung dunia. Dalam bahasa Belanda, setiap pimpinan ada istilah anmisbar, siap turun dari panggung. Karena soal kepemimpinan itu masalah estafet. Tapi biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kita tahu dalam fakta kehidupan sehari-hari, setiap orang, setiap pribadi mencari kursi, baru memperbaiki kursi, lalu mempertahankan kursi. Sama seperti Paulus, begitu goncang kedudukannya, walaupun Pontius Pilatus dalam soal pengadilan yang dilakukannya kepada Tuhan tidak menjumpai kesalahan apapun, tapi kursinya sudah goncang. Lalu dia berkata, hamuma nasaridisi, lalu dia cuci tangan. Dalam soal kepemimpinan gereja Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak istilah-istilah yang kita tahu. Yang pertama-tama istilah magurbak. Tahu Bapak Ibu magurbak? Pak Arwan? Tahu istilah magurbak? Marguru di Bogasan. Itulah istilah magurbak. Tidak kemampuan dan lain sebagainya. Lalu kita akan mengemas kata-kata ajaran Metode. Setiap kepimpinan selalu dipersiapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan tugas-tugas kita nantinya, siapapun kita akan mempersiapkan kepemimpinan kita, baik organisasi gereja, negara, Syarikat Prasautaun. Dan jangan agak leceh terhadap Syarikat Prasautaun. Model kepemimpinan yang paling paten adalah Syarikat Prasautaun. Karena di sana banyak upama. Dan itu harus dihafal upama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi ada upama yang salah. Tubuhan lak-lak maho tubuhan sikuru. Tubuhan anak maho tubuhan boru. Jangan mau tubuhan lak-lak. Dan jangan mau tubuhan sikuru. Karena lak-lak itu adalah kulit kayu. Dan sikuru itu adalah biji-bijian. Supaya kita jangan asal mengatakan upama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu pelantikan itu dilakukan oleh Musa di depan Eliezer. Dan catatan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa Joshua dipenuhi oleh Roh. Lalu kita mendengar khotbah semalam, bagaimana Roh Kudus mempersatukan kita. Walaupun banyak bahasa-bahasa yang sulit kita mengerti, ada
komunitas 70 suku bangsa yang bertemu. Mereka berbahasa mereka masing-masing, tapi mereka mendengar itu seperti dalam bahasa mereka. Karena bahasa itu, bahasa Roh Kudus, orang bisa mengerti. Kalau tidak dimengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi itu bahasa roh kuda, bukan bahasa Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus bisa mempersatukan. Dan mestinya di gereja ini, di mana saja pun ajaran kekristenan, pejabat dengan tukang babat bisa menyatu. Gubernur dengan tukang bubur bisa menyatu. Bupati dengan tukang pedati bisa menyatu. Karena apa? Karena dipersatukan oleh Roh Kudus. Todi parbadia, bukan tondi parbadai, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara-saudara, estafet kepemimpinan, pelantikan harus resmi. Saya kurang tahu di gereja kita dalam setiap kemajelisan ada pelantikan dan ada janji-janji. Jadi kalau saya pendeta resort di mana-mana selalu ada pelantikan fakta integritas. Karena baptisan juga ada janjinya, sidi juga ada janjinya. Jangan istilah-istilah magurbak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa? Karena tingkat keberhasilan di gereja tidak ada. Orang bebas mengkomentari apapun yang dilakukan oleh gereja. Dan tak satupun kita yang kebal terhadap kritik dan saran. Tapi melalui kemasan tertentu mengenai janji-janji, kita diikat di situ mengenai tugas dan wewenang kita. Supaya jangan terlalu gampang untuk melakukan tugas-tugas di gereja. Tingkat keberhasilan kita, firman Tuhan berkata, hendaklah kau setia sampai mati. Bagi pelayan, tunaikanlah tugasmu sampai akhir hidupmu. Itulah tingkat keberhasilan untuk melayani. Sekalipun dalam Timotius dan Titus ada beberapa persyaratan tentang kepemimpinan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya bacakan, karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara bedana? Nahe pengon dohot, nahe pengon. Nahe pengon dohot, nahe pengon. Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu banyak persyaratan-persyaratan yang dimungkinkan untuk setiap pemimpin. Dan ini mestinya mewarnai kehidupan kita. Pelantikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tugas-tugas tertentu yang diserahkan kepada Joshua. Dan kita tahu catatan dalam pola Alkitab, sewaktu Joshua menjadi pemimpin umat Israel, yang paling sedikit melakukan dosa. Karena apa? Karena dia membangun kesetiaan dengan Allah sendiri. Umat Israel di Sihem, pilihlah kepada siapakah kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Kitalah menguji kita apakah kita ini setia, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan boleh-boleh saja kita miris melihat gereja kita. Jumlah pengunjung, Roh Kudus datang, dan inilah komunitas kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapapun kita, mintalah Roh Kudus memimpin kita. Dan campur tangan Tuhan akan mewarnai kehidupan kita. Sehingga kita layak memimpin organisasi gereja kalau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setiap gereja selalu menekankan pemimpin yang sekaligus pelayan dan pelayan yang sekaligus pemimpin. Dan itu tetap dicari setiap saat. Dan bagaimana kepemimpinan yang diterapkan Tuhan
dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan berkata, ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa yang mau terbesar, baiklah dia menjadi hamba. Siapa yang mau terkemudian, baiklah dia yang terdahulu. Bahkan kata-kata Tuhan, kalau tidak seperti anak-anak kecil, tidak akan mengerti tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema dipenuhi Roh Allah untuk memimpin. Sekali lagi, kita mestinya bergumul supaya kita meminta Roh Tuhan yang selalu mendiami kita. Karena setiap pemimpin selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar pada waktu pelantikan daripada Salomo. Mereka bertemu dengan Tuhan satu mimpi. Dan Tuhan berkata, mintalah apapun kau minta, akan saya berikan. Tapi Salomo berkata pada waktu itu, Tuhan telah bermurah hati terhadap hamba-Mu ini. Berilah hati yang arif dan bijaksana, supaya saya mampu memimpin bangsa-Mu yang begitu besar. Kita tahu perjalanan Salomo banyak kemelut, tapi perkara sesulit apapun, karena dipenuhi oleh Roh Kudus, Salomo mampu membuat sukacita yang luar biasa bagi Tuhan. Dan hikmah Raja Salomo, siapapun yang memasuki bait suci, bukan hanya umat Israel, tapi sekaligus setiap orang mendapat berkat kasih karunia Tuhan, campur tangan Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, sehingga kita beroleh hati yang arif dan bijaksana, mengerti akan kehendak Tuhan, tahu apa yang disukai oleh Tuhan, dan kita tahu apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya Engkaulah telah mengaruniakan anak-Mu kepada kami untuk menjadi korban pendamaian bagi segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami oleh darahnya dikuduskan dan boleh datang ke hadapan-Mu dan menyebut-Mu Bapa kami, dan Engkau telah memeteraikan penebusannya di dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Mu. Pada hari ini Engkau kembali menanamkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia menyertai kami dalam hidup kami, menjadi pembimbing dan penghibur kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati dan batin kami, supaya mulai hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketabahan dalam hati kami, menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam persekutuan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajarlah kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami, orang-orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama-Mu, yang sudah menyesali kejahatannya dan dengan takluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa menerangkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu,
yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakan dua permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih setia yang daripadamu kepada isi dunia ini, demi pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Hampirlah ya Rob, Berkasa tangi mata hatiku, pada Kristus berkuasa dalam diri hamba. Aku pun ya terangi aku. Amatlah mataku sadar, menyedihkan hati. Pada dunia ku bersandar, oh selamatkan diri. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Adalah yang terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri takkan apalaku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pentakoste, selamat malam, Shalom, Horas.